Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan datang. Padahal ini cukup sulit, tapi menurut kami bisa dilakukan. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi ada pertanyaan dari penonton setia yang cukup bagus, Pak. Bagaimana kita tahu saham murah itu bagus prospeknya ke depan, jadi layak diinvestasikan untuk masa depan. Jadi udah nemu saham murah, kemudian kita yakin untuk investasi di situ karena masa depannya cerah. Ini bacanya bagaimana? Nah, ini pengalaman kami ya, jadi mungkin ada yang berbeda pendapat. Tapi pengalaman ini beberapa kali kami lakukan dan alhamdulillah berhasil. Pertama, arah saham itu ada dua sudut pandang. Ya, kalau kita mau membaca sudut pandang internal yaitu fundamental dan sudut pandang eksternal yaitu prospek bisnis. Dan dua-duanya harus dikombinasikan, nggak bisa cuman fundamental ya atau prospek saja. Nah, biasanya kelemahannya orang fundamental saja. Itu juga sulit untuk membaca masa depan karena yang terjadi di fundamental adalah sesuatu yang eksis sekarang, tapi ke depan belum tentu. Ya, kemudian oleh sebab itu kita kombinasikan. Saya berikan contoh. Contoh sahamnya adalah saham Elsa yang kami lakukan. Ya, gini. Pertama, sebelum Anda menganalisa aspek internal yaitu fundamental dan aspek eksternal atau prospek ke depan, pertama yang harus Anda pahami adalah bisnis utamanya. Jadi Elsa itu bisnis utamanya ini ya, geofisik, service, exploration, drilling. Yang intinya kalau Anda betul-betul lihat ini kan di website resminya. Ini adalah eksplorasi hulu migas. Itu inti daripada bisnis Elsa. Walaupun ada distribusi, ada dan lain sebagainya, tapi lebih banyak intinya adalah eksplorasi hulu migas. Nah, kalau sudah kita paham, oh ini bisnisnya hulu migas nih, eksplorasinya tapi, maka nanti kita bisa membaca masa depannya. Bagaimana caranya? Salah satunya, Anda lihat pihak berelasi yang menjadi pendapatan. Apakah ada potensi putus atau terus kerjasama? Nah, contoh ya. Ini di saham Elsa. Ini ada di laporan keuangannya. Ini pendapatannya dari mana ya? Pertamina. Perusahaan gas negara, Pertamina, kilang Pertamina ya. Pertamina lagi, Pertamina Power, pokoknya hampir semua Pertamina. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan putus atau tidak? Kita tidak bisa mengatakan tidak ada kemungkinan putus sama sekali, tidak. Tapi kemungkinan putus itu kecil. Karena artinya Pertamina bergantung dengan Elsa. Kan ini anak perusahaannya ya. Nah, ini udah kita tahu. Oh, sederhananya kita bisa mengatakan pendapatannya turun kecil sekali kemungkinan karena pelanggannya tetap ya. Ini yang pertama, tahu kita, oh ini kalau turun susah. Yang berikutnya baru kita analisa. Kita kan tadi udah tahu bisnisnya itu di eksplorasi. Yang kedua, mitranya itu adalah Pertamina. Nah, baru kemudian kita analisa fundamental, terutama pertumbuhan. Ini kami beli Elsa di 319 ya. Yang kami punya itu 319. Jadi di sini kita beli ya. Kok bisa ketika itu kami membeli dan meyakini bahwasanya masa depan perusahaan ini cukup bagus, walaupun sekarang penurunan, tapi kami meyakini bahwasanya perusahaan ini cukup bagus. Jadi bisa ngelihat di sini. Nah, kami beli kan setelah keluarnya laporan kuartal 1 ini ya. Ini revenue-nya naik, labanya juga naik. Tapi waktu itu harganya belum begitu naik. Ini ya. Kan Januari, Februari, Maret ya, sekitar itu kan. Nah, kami beli di sini nih, sekitar Maret, April. Pokoknya antara 319, pokoknya di sinilah
estimasinya. Nah, kenapa? Salah satunya adalah kita lihat net income growth-nya. Ingat, net income growth. Jadi pertumbuhan labanya. Nah, ini kan tumbuh semuanya ini. 75 ke 115 ya. 71 kan waktu itu saya bacanya kan di sini ya. 16 ke 64, 71 ke 87. Oh, pertumbuhan nih positif. Ya. Di samping kita lihat return on equity, ROE-nya tinggi. Kemudian return on capital employed juga lumayan tinggi. Nah, jadi cukup bagus. Nah, baru kemudian ini udah yakin nih, internalnya bagus, udah tahu. Kita lihat eksternal. Apa itu eksternal? Ini udah perusahaan bagus, kompetensinya di hulu migas itu sudah terkenal bagus. Kita lihat faktor eksternal, apa itu? Ada proyek enggak di masa yang akan datang? Kan gitu mikirnya. Nah, kita baca berita, apa itu? Ini berita keluarnya di awal-awal tahun Januari, Maret saya ingat saya itu. Apa itu? Untuk tahun 2023, target investasi hulu migas itu meningkat 26% dibandingkan realisasi investasi tahun 2022. Jadi proyeknya akan meningkat sekitar 26%. Nah, kalau misalnya hulu migas, wong di Indonesia itu Pertamina ya, maka Elsa ini yang akan jadi objek keuntungannya. Nah, saya memahami peluang di berita ini karena paham pola bisnis Elsa. Jadi kita tahu, oh prospeknya ini akan cerah. Plus saya ngeliat data. Produksi minyak bumi Indonesia dan konsumsi minyak bumi Indonesia itu berbanding terbalik. Ini konsumsinya, ini produksinya. Ya, produksinya turun, konsumsinya naik luar biasa. Itulah kenapa kebijakan pemerintah menggenjot yang namanya eksplorasi hulu migas. Karena kalau misalkan ini terus turun dan ini terus naik, bahaya. Kita jadi importer besar, harga minyak akan fluktuatif sekali. Nah, ini jadi kita tahu nih, ini akan ketiban berkah. Makanya Anda lihat ini, naik terus kan, terus sampai Oktober naik, ini turun. Kalau ada pertanyaan, kok belum dijual mas? Di harga 400 lebih itu, sekarang kan udah 378. Ya karena kami tahu masa depan dari berita itu, Elsa ini ketiban berkah. Kalau misalkan naiknya nggak setinggi langit ya nggak apa-apa. Yang penting kan kami udah untung lumayan ini kan, kami pernah menyatakan saham hijau itu setahun 15% aja udah bagus kok bagi kami. 20% alhamdulillah ya, walaupun kadang-kadang juga lebih dari itu. Nah, Anda lihat ini income-nya tumbuh terus kan, revenue-nya 29, ini 27, turun tipis. Ini luar biasa 3152, 3122. Nah, ini netnya tumbuh luar biasa 64 ke 157. Nah, jadi luar biasa net income-nya. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan kita itu bisa prediksi masa depan emiten jika kita teliti. Tahu masa depan perusahaan karena tahu bisnisnya dan juga fundamentalnya dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada pertanyaan, tapi ini kan tidak bisa 100% kita andalkan, betul. Di pasar modal tidak ada yang bisa kita pastikan 100%. Tapi paling tidak dengan usaha ini kita bisa meminimalisir yang namanya potensi kerugian di masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.